Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aprianti dengan NIM 1718141. Di sini saya akan mereview paper yang sudah saya pilih, yaitu dengan judul Penerapan Algoritma Lemmagian pada Dokumen Bahasa Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa paper yang sudah saya pilih berjudul Penerapan Algoritma Lemmagian pada Bahasa Indonesia. Nah, langsung saja di sini terdapat info terkait paper. Paper ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama Yusuf Miftahuddin, Jasman Pardede, dan Trinita Dewi. Paper ini diterbitkan pada tahun 2018. Ya, di sini terdapat latar belakang paper yang sudah saya baca. Nah, terbitnya paper ini tuh dikarenakan terdapat beberapa tulisan atau yang dikatakan layak apabila memenuhi PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi sangat banyak ditemukan kesalahan penulisan dalam suatu dokumen seperti karya ilmiah dan skripsi. Di antaranya itu suatu kata yang tidak memenuhi kebakuan, tidak sesuainya dengan PUBI, yang akhirnya membuat orang salah paham dengan maksud kalimat yang dihasilkan dari susunan kata tersebut karena tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, dengan adanya algoritma Lemmagian ini sangat membantu untuk menemukan bentuk dasar dari suatu kata sehingga dapat dimanfaatkan untuk memeriksa kebenaran dari pengguna ejaan pada suatu kata. Nah, tujuan dibuatnya paper ini yaitu untuk mengukur keakurasian dari pengguna algoritma Lemmagian dan melakukan seleksi terhadap kata yang salah atau tidak tepat berdasarkan PUBI dan KBBI sebagai acuannya. Nah, di paper ini juga dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitiannya. Nah, di sini terdapat 4 ruang lingkup penelitian. Yang pertama, literatur dan menggunakan PUBI edisi keempat, yang dijadikan sebagai landasan acuan ketepatan penggunaan ejaan. Yang kedua, literatur acuan kata baku atau kata dasar yang menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KB atau KBBI edisi keempat. Nah, yang terus selanjutnya, file yang diperiksa berupa masukan dari suatu berkas yang dibuat dengan minimal Microsoft Word 2000 yang memiliki ekstensi file .doc atau disebut juga dengan dokumen, dan ekstensi file .dock. Lalu melakukan pencarian kesalahan ejaan dengan menggunakan algoritma lemmatization. Nah, di sini juga dijelaskan terdapat hasil penelitiannya, yaitu terdapat 6 langkah dalam melakukan typographical error. Langkah yang pertama yaitu dengan melakukan terhadap file mana yang akan dilakukan perbaikan. Nah, langkah yang kedua itu dengan membuka file yang telah ditemukan untuk dilakukan perbaikan, di mana file tersebut dalam format ekstensi docx untuk versi Word terbaru dan ekstensi doc untuk versi sebelumnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu melakukan pendeteksian atau pembacaan terhadap seluruh isi teks yang ada di file yang sedang dibuka. Nah, langkah yang keempat yaitu melakukan perbandingan dari isi teks yang sedang diuji dengan database yang menyimpan ejaan kata-kata yang tepat berdasarkan PUBI dan KBBI. Apabila ada kata-kata atau ejaan yang tidak sesuai, maka langsung diberikan tanda dan harus diperbaiki. Nah, langkah yang kelima yaitu melakukan perbaikan terhadap berbagai kata dan ejaan yang telah dideteksi tidak sesuai, di mana perbaikan ejaan dengan menggunakan algoritma Leventine distance, yaitu dengan menghitung jarak terdekat dari string awal dengan string baru yang saran kata perbaikannya. Nah, langkah yang keenam yaitu melakukan penyimpanan terhadap file yang telah dilakukan perbaikan. Nah, di sini terdapat skema keseluruhan sistem. Nah, jadi yang pertama dilakukan pencarian, yang kedua yaitu membuka file berupa dokumen. Langsung setelah file tersebut dibuka langsung terjadi pendeteksian. Nah, lalu dibandingkan dengan PUBI atau KBBI. Setelah itu langkah yang kelima mengkoreksi terdapat kata atau kalimat mana yang salah. Setelah itu sistem langsung mensimpan ke dalam database. Nah, di sini juga terdapat flowchart deteksi kesalahan penulis. Nah, berikut merupakan user interface sistem yang dijelaskan pada paper tersebut.
Nah, tersebut menandakan bahwa ini untuk mengload suatu dokumen yang akan diperiksa atau dideteksi. Nah, di sini juga dijelaskan menu user interface-nya secara detail ya. Kalau yang pertama itu, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan memasukkan dokumen. Yang kedua yaitu memilih jenis dokumen tersebut. Lalu langkah yang ketiga, kita langsung saja lihat dokumen yang telah dipilih. Nah, di sini juga terdapat beberapa pilihan. Nah, bisa dilihat untuk button nomor satu ini yaitu tokenize, yang berarti mengoreksi berdasarkan tokenize. Terus yang kedua ini hasil dari tokenisasi tersebut, dan tiga melakukan filtration, dan langkah keempat ini merupakan hasil dari filtration tersebut. Nah, setelah melakukan filtration, langsung saja ke langkah kelima yaitu stemming. Nah, langkah yang keenam di sini merupakan hasil dari stemming tersebut. Nah, di sini bisa dilihat berapa banyak kata yang salahnya. Nah, selanjutnya di sini bisa juga melihat detail kesalahan tiap katanya. Kita tinggal pilih saja button detail kesalahan yang ditunjukkan pada nomor 1. Maka kita langsung lihat pada yang ditunjukkan nomor 2 itu. Nah, itu hasil deteksi kesalahan tersebut. Nah, terus di sini juga terdapat total kesalahan yang ditemukan. Nah, bisa dilihat pada petunjuk nomor 3. Nah, berikut hasil pengujian dari deteksi kesalahan yang sudah dimasukkan tadi. Nah, sebagai contoh, materi pada sastra total katanya ada 4.504 dan kesalahan katanya terdapat 504, dan terdapat typo atau mop errornya ada 50, serta bahasa asingnya 160 dan lain-lain 294. Geografi, sistem informasi, teknologi, sejarah, ekonomi, biologi, dan yang lainnya. Nah, kesimpulan dari paper yang sudah saya baca ini yaitu dalam penyusunan suatu kata untuk menjadi kalimat yang sesuai, sangat diharapkan untuk memperhatikan pemisahan maupun penggabungan kata, dan juga penggunaan imbuhan seperti imbuhan awalan, sisipan, dan akhiran, atau penggunaan imbuhan awalan dan akhiran yang pemakaiannya secara sekaligus. Untuk menentukan letak kesalahan dalam penggunaan ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI terdapat pada beberapa proses, di antaranya yaitu dengan melakukan text preprocessing dan lemmatization, di mana dalam prosesnya terdapat pemotongan kata dengan imbuhan yang digunakan. Apabila hasil dari pemotongan imbuhan yaitu kata dasar yang terdapat dalam KBBI, maka kata tersebut benar. Tetapi apabila imbuhan atau awalan lainnya yang tidak terdapat dalam KBBI, maka kata tersebut bisa dikatakan salah atau error. Nah, menurut saya paper yang saya baca ini, atau paper yang berjudul dengan penerapan algoritma lemmatization pada dokumen bahasa Indonesia, sangatlah bagus dan sangatlah lengkap informasinya. Selain itu, untuk informasi yang disampaikan juga sangat membantu pengguna dalam membaca paper ini, karena pengguna merasa mudah dalam memahami informasi yang disampaikan. Selain itu, untuk paper ini juga tersedia flowchart dan sistem cara kerja pendeteksian kata yang salah itu. Jadi secara tidak langsung pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai sistem yang dijelaskan pada paper tersebut. Nah, mungkin untuk kekurangan paper ini saya sudah jelaskan tadi pada slide, yaitu terdapat pada tombol load atau saat ingin memuat dokumen, sebaiknya dikasih penanda atau icon agar pengguna sistem dapat memahami bahwa button tersebut digunakan untuk meload suatu dokumen. Nah, dan sebagai tambahan lagi, menurut saya pada tombol exit, yaitu menurut saya sangat kurang efektif karena penempatannya terdapat di atas dan sangat kecil, sehingga
menurut saya para pengguna sistem tersebut akan merasa kebingungan di saat ingin melakukan logout atau keluar dari sistem tersebut. Mungkin itu saja review dari saya terkait paper ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.